Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sadarisman, guru PPG UIN Bandung dengan NIM 5252115068. Hari ini akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Muhammad Al-Unaizi dengan siswa kelas 6 tentang hukum halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kemudian juga kemudahan untuk kita dalam menuntut ilmu tentunya. Nah, supaya pertemuan kita diberkahi atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Isti'dadan musta'iddan qabla bidayati darsina hayya bina qra'ud doa nabda. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita, Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tanah air kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita hitung dalam ucapan atau dalam hitungan 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Udah cukup, silakan duduk kembali. Masya Allah, barakallahu fikum. Nampaknya banyak kursi yang kosong ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang izin atau sakit. Maka dari itu izinkan Ustadz untuk mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Kehadiran kelas 6A. Apakah semuanya hadir atau tidak? Yang Ustadz sebutkan namanya silakan angkat tangan dan mengatakan hadir. Abizar Cesar. Hadir. Ahmad. Hadir. Albi Nakhla. Izin. Ammar. Hadir. Arkan. Hadir. Atolah. Sakit. Danis. Hadir. Fajri. Hadir. Fawaz. Hadir. Kenzo. Marid. Sakit. Nah, kita doakan sama-sama bagi teman-teman kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan, juga bagi teman-teman yang izin dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid semuanya, hari ini kita akan belajar sebagaimana yang kalian lihat di papan tulis. Kita akan belajar di papan tulis. Di televisi kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Ustaz mau tanya ke Abizar. Abizar, menurut Abizar, apa itu halal, Abizar? Yang diperbolehkan untuk dimakan oleh Yang diperbolehkan untuk dimakan oleh Islam. Ada pendapat lain, Wais? Halal itu apa? apapun aktivitasnya yang diperbolehkan dalam syariat. Oh, apapun aktivitas yang diperbolehkan dalam syariat. Ada lagi yang mau nambahkan? Riandra? Apa? Tahu nggak halal itu apa? Pernah dengar kata halal? Apa halal? Contohnya aja. Contoh yang diperbolehkan dimakan oleh Islam. Yang diperbolehkan dimakan oleh Islam. Ini jawabannya 3 berbeda tapi mencakup semuanya betul. Ada yang mengatakan makanan yang diperbolehkan, ada yang mengatakan aktivitas yang
diperbolehkan. Dan ternyata memang halal itu ada yang berupa makanan dan minuman, ada yang berupa aktivitas. Kalau makanan yang halal contohnya apa? Ayam, nasi, sapi, unta, domba. Selain hewan, ada gak selain hewan makanan yang sayur, nasi dan sebagainya. Kalau aktivitas yang halal contohnya apa, Wais? Yang sedang kita lakukan apa? Belajar ya. Baru nanti kita akan tahu aktivitas yang haram di kemudian hari setelah dijelaskan. Nah, karena kita belajar tentang makanan ya, jadi untuk aktivitas kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk, Ustadz ada 3 jenis makanan ya. Ustadz ingin kalian membedakan apa yang membedakan dari makanan ini ya, dari yang kalian lihat. Ada Indomilk, kemudian ada Mary Queen, dan ini apa? Tadi Ustadz bungkus. Ini beli di kantin Ikhwan tadi. Ini apa? Kondo. Nah, dari ketiga ini apa yang membedakan? Berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya, apa bedanya ini sama ini? Lebih sehatan yang kanan. Sehatan yang kanan. Yang kiri. Yang kiri. Ada pendapat lain? Yang kanan manis, yang kiri dari aku Oh. asin. Yang ini manis, yang ini asin. Ada pendapat lain berkaitan dengan tema kita hari ini? Apa yang membedakan makanannya? Ketika kalian mau menentukan atau mau makan, kalian akan pilih yang mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Ini? Ah, kenapa? Nah, kalian menjawabnya karena ini lebih kenyang. Ternyata dalam Islam bahkan ayatnya sudah kalian hafal sebagian, fal yang duril insanu ila to'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, bukan dari mengenyangkan atau tidaknya, tapi dari apa? Halal dan haramnya. Halal dan haramnya. Ya, kalau dilihat dari halal dan haram, mana yang lebih meyakinkan kehalalannya? Kanan. Kiri. Dua-duanya halal, Ustaz. Yang lebih meyakinkan? Yang kanan. Kenapa? Hah? Oh, buatan sendiri bisa. Tapi kalau Ustadz dan yang memang seharusnya kalian perhatikan khususnya Indonesia ini adalah ini. Kenapa? Karena ada logo halal. Kalau ada logo halal sudah pasti halal. Tapi kalau ini kan nggak ada logonya, kita harus cari tahu dulu cara masaknya gimana, dibuatnya dari apa, pengolahannya bagaimana, kemudian dimasaknya kapan. Ini harus dipikirkan. Tapi kalau ini kan cukup kita lihat logo halal, kemudian dilihat expirednya kapan, aman dimakan. Tapi kalau ini kita harus benar-benar berpikir ya. Nah ini, jadi memang kenapa Ustadz sampaikan seperti itu? Kita sebagai seorang Muslim tentunya bukan hanya cari yang kenyang, cari yang enak, tapi cari yang halal. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalilnya, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, manusia kan semua, makanlah apa yang di muka bumi ini yang halal dan baik. Ya, jadi harus diperhatikan, jangan asal beli Riandra, beli yang aneh-aneh ini makanannya unik nih, belum pernah merasakannya. Wah, beli aja. Salah, tapi lihat dulu logonya. Ada logo halal atau tidak? Kalau tidak ada, udah tinggalkan. Kalau ada, oh ada. Kemudian komposisinya terbuat dari apa saja. Kemudian expire-nya kapan? Apakah masih boleh dimakan atau tidak? Kecuali memang ada makanan seperti ini. Saya yakin kalian kenapa tadi jawabannya seperti itu, karena kalian tahu ini bahannya dari apa, sumbernya dari apa, tahu. Tapi nanti mungkin di suatu saat kalian akan diposisikan pada suatu keadaan yang kalian tidak tahu makanan itu terbuat dari apa, kemudian makanan itu masaknya gimana. Ya, itu. Nah, untuk sekarang sebelum kita berdiskusi, Ustadz ingin kalian membuka pelajaran 8
pelajaran 8 tentang mengenali makanan yang haram. Pelajaran 8. Sekarang Ustadz ingin membagikan beberapa kartu gambar. Ya, setiap kelompok nanti akan mendapatkan gambar dari sini. Silakan kalian berdiskusi. Apakah makanan ini halal atau haram? Jadi silakan dari setiap satu kelompok menyiapkan buku tulis satu orang saja. Kemudian nanti dituliskan nama kelompok berapa. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kemudian tulis nama anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditulis nama anggotanya. Kelompok ini siapa yang mau nulis? Ustaz akan bagikan satu kelompok satu blok atau beberapa ini. Ya, sebutin halal haramnya saja cukup. Ikan, segala jenis ikan. Bebas, ikan aja. Ustaz minta kelompok 1 untuk maju untuk mempresentasikan apa yang dihasilkan dari diskusinya. Ya, semua anggota kelompoknya maju. Assalamualaikum Yang lain diperhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya yang sudah sangat bagus dalam mempresentasikan ya hasil diskusi yang kalian lakukan. Sebagian besar yang kalian sampaikan tadi adalah benar, walaupun ada 1-2 yang memang perlu dipelajari kembali. Contohnya tadi dikatakan belalang. Belalang ini halal atau haram? Halal. Jadi sebagaimana yang ada di buku yang disampaikan bahwa yang haram itu bangkai, kemudian darah babi, kemudian di sini ada daging. Daging ya. Daging halal atau haram? Halal. Kapan daging ini bisa menjadi haram? Kalau sudah busuk. Jika disembelih jika disembelih untuk berhala atau Tuhannya Allah. Jika disembelih bukan karena Allah atau daging ini hasil curian. Jadi untuk menentukan halal dan haram itu ternyata harus memperhatikan 3 hal ini. Pertama zatnya. Jadi kalaupun ayam halal, ayam goreng halal. Tapi kalau cara mendapatkannya, ayam gorengnya hasil mencuri, berarti tidak halal lagi ayam goreng itu, jadi haram. Atau ayam goreng halal, ayam halal, hasil beli, orang tua kita beli, tetapi proses pengolahannya salah. Tadi disembelih bukan karena Allah, atau ayamnya ini dimasak, digoreng pakai minyak
babi. Nah, sekarang Ustadz akan membagikan latihan soal lembar kerja peserta didik. Ada beberapa soal yang bisa kalian jawab ya. Saya yakin kalian tadi sudah menyampaikan presentasi dengan baik, menjawab dengan baik. Mungkin pemahamannya juga sudah sangat baik. Tinggal Ustadz memastikan lewat tulisan masing-masing. Tadi kan per kelompok dibagikan, kemudian sekarang kalian mengisi masing-masing. Silakan mengisi, tulis nama, hari dan tanggalnya, kemudian dikerjakan ya. Jangan lupa membaca basmalah ketika mengerjakan. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Kalian tadi sudah mulai berdiskusi dengan baik, mempresentasikan, juga sudah menyelesaikan latihannya luar biasa. Kalian pemahamannya sudah bagus ya. Mungkin sebelum ditutup, Ustadz ingin memastikan menanya beberapa siswa tentang apa yang didapatkan hari ini ya, apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Ustadz ingin Uwais coba sebutkan kriteria halal dan haram itu dilihat dari apa saja. Tadi yang 3, yang 1 apa? Zatnya, cara mendapatkannya, Dan proses pengolahannya, masya Allah. Kemudian Ustadz ingin tanya ke Naufal, kalau Naufal jajan, kemudian jajan makanan yang berkemasan, apa yang pertama kali harus Naufal perhatikan? dari logo halalnya. Dari logonya, kemudian komposisi ya, terus tanggal kadaluarsanya, luar biasa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi makanan itu bukan asal enak, asal kenyang, tetapi harus halal dan sehat, halal dan baik, halalan thayyiban ya. Makan seblak itu halal, tapi kalau kebanyakan jadi nggak thayyib ya, nggak baik. Nah, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini, kemudian kita bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas untuk membaca doa setelah belajar. Silakan untuk dipimpin oleh Ananda Fajri. Istiqdadan musa'idan ada nihayat darsinahiya bina nakra'ud doa unabda subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intihaan wa qulu salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.